Oke, selamat malam Bu Retno dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok F akan mempresentasikan mengenai analisis kandungan lemak babi menggunakan metode kromatografi di atas. Slide dulu. Sebelum kita memulai presentasi kami, mungkin aku akan memperkenalkan dulu anggota kami. Pertama ada saya sendiri, George, lalu ada Naswa Atslia, lalu ada Jessica Giovanni, ada juga Fari Patoni, dan Muhammad Warik. Next slide. Dan berikut adalah outline yang akan kami bawakan hari ini, di mana kita akan memulai dengan latar belakang, dilanjutkan dengan pembahasan soal, lalu diakhiri dengan kesimpulan dan referensi. Oke, dimulai dari latar belakang dulu. Jadi, kenapa sih ada masalah di mana pencampuran daging babi ini menjadi makin lama makin kontroversial? Jadi dalam industri makanan dan pengolahan daging, masalah autentikasi dan identifikasi asal-usul produk daging itu makin sekarang, makin zaman kesini itu semakin penting, terutama soal kehalalan produk-produk makanan. Nah, terutama dalam kasus beberapa produk itu yang memiliki label spesifik selain halal, itu juga ada beberapa catatan penting di mana terkadang ada tantangan besar di mana industri-industri makanan ini susah dapat mendeteksi campuran-campuran daging ataupun dalam produk daging lainnya, sehingga keberadaan dan saat yang non halal dalam produk yang seharusnya bebas dari daging babi ataupun zat-zat non halal dapat menimbulkan masalah yang serius di sini, termasuk pelanggaran dan regulasi, norma agama, dan berbagai potensi resiko kesehatan bagi konsumen. Next slide. Maaf, next slide. Oke, kita akan mulai dengan soal nomor 1. Bagaimana pendapat Anda terkait mulai merebaknya pencampuran daging babi ke dalam makanan olahan daging sapi, dan mengapa digunakan daging babi dalam campuran tersebut? Next slide. Nah, jadi tadi udah saya sebutkan kenapa adanya kontroversi. Jadi ada 3 alasan kenapa hal ini menjadi kontroversi, yaitu preferensi diet seseorang, keyakinan agama, dan kebutuhan diet khusus. Mungkin untuk kebutuhan diet khusus itu salah satu contohnya adalah diet Mediterranean untuk penyembuhan penyakit. Dan kalau keyakinan agama sendiri itu pada dasarnya daging babi itu termasuk golongan non halal bagi umat agama Islam. Sedangkan preferensi diet, ada beberapa diet yang mengharuskan orang makan daging babi karena kan kandungan tiamin, B6, B12, fosfor, selenium, dan besi yang tinggi dibandingkan daging lainnya untuk memenuhi kebutuhan diet sehari-hari. Next slide. Nah, tapi kenapa sih orang pada dasarnya harus mencampurkan daging babi ini ke daging lainnya? Nah, ada 5 alasan utama, yaitu yang pertama adalah harga, ekonomi, teksturnya, rasa, tradisi. Cita rasa dengan profil yang lebih kompleks ini juga membuat daging babi itu lebih disukai oleh beberapa orang. Nah, tapi selain itu ada juga tekstur yang lebih lembut yang menyebabkan beberapa tradisi atau resep kuliner dari keluarga juga menggunakan daging babi ini. Nah, tapi yang menjadi alasan utama di sini adalah pertumbuhan hewan babi yang lebih efisien, di mana hewan babi ini sebenarnya lebih gampang untuk ditumbuhkan, sehingga secara keekonomian dan secara keuangan sendiri lebih menghasilkan profit dibandingkan daging sapi yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Sehingga dan selain itu ketersediaan daging babi itu lebih stabil karena lebih cepat untuk didapatkan daripada daging sapi sendiri. Next slide. Nah, kita akan lanjut ke soal 2. Jadi, upaya apa saja sih yang udah bisa dilakukan untuk membedakan antara makanan olahan daging sapi murni dan yang memiliki campuran daging babi? Ya, next slide. Oke, jadi kalau secara kelembagaan sendiri dan badan-badan regulasi lain,
sebenarnya udah ada beberapa lembaga yang mengatur soal makanan, komposisi makanan, dan suatu kebutuhan seseorang. Nah, contohnya adalah MUI sendiri. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga yang mengatur segala produk makanan, minuman, ataupun barang-barang lainnya, apakah produk tersebut udah halal atau non halal, dilihat dari komposisinya, cara pembuatannya, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada lembaga BSN, yaitu Badan Standarisasi Nasional di Indonesia, dan BPOM juga, Badan uh, Pengaturan Obat dan Makanan. Nah, selain itu, untuk handset. Oke, next slide. Nah, jadi mereka telah menggunakan beberapa metode yang selama ini digunakan untuk mendeteksi si daging sapi atau komposisi babi ini di daging campuran. Nah, diantaranya yang pertama adalah DNA tracing method, dan DNA tracing method ini sebenarnya simpelnya adalah mereka menggunakan DNA suatu daging ataupun suatu produk dan dibandingkan dengan spesies yang ingin diidentifikasi, apakah spesies DNA ini asal usulnya sama atau tidak. Jika adanya kemiripan, maka bisa dinyatakan si suatu produk ini memiliki sifat ataupun kandungan babi ataupun non babi. Nah, kayak gitu. Next slide. Next slide. Oke. Okay. Nah, dilanjutkan dengan PCR. Jadi sebelum adanya DNA tracing method, sebenarnya orang menggunakan PCR terlebih dahulu. Nah, PCR ini itu ada PCR atau polymerase chain reaction, itu emang sebelumnya. Halo, slide sebelumnya yang PCR. Ini PCR. Ah, kayak nge-lag deh. Oke, jadi yang di PCR ini sebenarnya mereka menggunakan sequence DNA spesifik dari suatu sampel. Mereka ambil DNA-nya, mereka ekstraksi DNA-nya, dan mereka melakukan PCR atau melakukan elongasi DNA sehingga kita mendapatkan urutan rantai DNA keseluruhannya. Dan ketika mereka sudah mendapatkannya, mereka melakukan gel electrophoresis atau Western blot, dan mereka bandingkan dengan ladder ataupun sampel yang udah diketahui komposisinya, sehingga kita tahu istilahnya dalam produk itu sebenarnya ada komposisi apa aja sih. Jika adanya sequence yang mirip dengan daging babi ataupun daging lainnya, maka akan langsung ketahuan dari hasil Western blot ini. Next slide. Nah, dilanjutkan dengan FTIR. Jadi FTIR ini ada salah satu metode yang lebih baru dan salah satu yang lumayan baru juga. Jadi FTIR ini atau Fourier Transform Infrared itu mengukur absorbansi atau refleksi cahaya. Nah, di sini tuh sampel itu sebenarnya akan kita ekstrak terlebih dahulu juga. Nah, tapi ekstraksi sampel ini kita cuma ingin melakukan dilusi sehingga suatu sampel ini memiliki konsentrasi yang sangat kecil. Nah, ketika sampel ini sudah memiliki konsentrasi yang cukup kecil, maka si sampel ini akan dilalui oleh infrared menggunakan FTIR spectrophotometer, dan akhirnya kita mendapatkan suatu hasil tabel grafik yang dimana kita dapat gunain untuk membandingkan dengan hasil FTIR dari sampel yang udah diketahui komposisinya. Misalnya dari daging babi sendiri kita udah kelihatan tuh grafiknya peaknya di mana dan sebagainya, dan waktu retensinya berapa lama atau panjang lubangnya di mana, kita udah ketahuan semua, sehingga kita tinggal bandingkan, dan jika ada punya peak yang sama, maka bisa dinyatakan si daging itu merupakan daging campuran. Tapi jika terjadinya ketidakmiripan, berarti daging itu mungkin dapat berbeda juga campuran. Oke, next slide. Lalu metode berikutnya adalah HPLC, di mana metode ini adalah menggunakan sistem di mana
menggunakan fase gerak cair. Jadi HPLC ini liquid to liquid ya. Mereka menggunakan fase gerak cair dan sampelnya liquid. Jadi kita ekstrak dulu si sampel ini, dan ketika sampel yang udah diekstrak dan didilusi sehingga konsentrasinya kecil banget, kita akan laluin oleh HPLC, di mana HPLC ini melibatkan spektroskopi UV biasanya. Tapi selain UV itu biasanya ada juga detektor lain seperti fluorescence, dan ada satu lagi nanti mungkin akan dijelaskan. Nah, HPLC dapat digunakan ini untuk mendapatkan peak yang mirip seperti FTIR tadi. Dan ketika peak ini mirip dibandingkan juga dengan produk daging babi juga, jika adanya kemiripan juga dengan hasil daging babi itu, maka kita dapat mendeteksi apakah daging itu daging campuran juga. Next slide. Nah, metode yang salah satu yang dikenal juga adalah GCMS. Nah, GCMS ini adalah pemisahan suatu senyawa dengan menggunakan prinsip volatilitasnya. Sehingga GCMS ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk mengetahui komposisi suatu daging dengan menggunakan sistem di mana si daging ini dapat dipanaskan hingga titik tertentu, sehingga saat yang dikeluarkan, contohnya asam lemaknya, dapat mengeluarkan gas volatil ya, sehingga kita dapat mendeteksinya dan dibandingkan juga dengan senyawa yang sudah diketahui hasil senyawa organiknya, sehingga kita bisa bandingkan hasilnya juga sama kayak tadi HPLC dan FTR, hasilnya peak, dan kita bisa bandingkan antara peak antara produk dan non produknya. Oke, next slide. Baik, dalam tim riset Anda ingin melakukan analisis kandungan lemak sapi dan bahan makanan yang sudah dipilih. Untuk hal tersebut ditentukan dengan beberapa metode analisis yang akan digunakan, yaitu menggunakan GCMS, HPLC, dan FTIR. Mengapa dapat digunakan tiga alat tersebut dalam analisis kandungan lemak babi dan lemak sapi? Next. Oke, jadi GCMS merupakan teknik analitika yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik volatil dari sumber hewan berbeda, termasuk lemak sapi dan lemak babi. Analisis dengan GCMS dapat dilakukan dengan langkah derivatisasi hingga menghasilkan produk turunan yang lebih fluktuatif dan stabil. Meskipun proses derivatisasi ini semakin meningkat kompleksitasnya dan memperpanjang waktu dalam persiapan sampel, ketersediaan turunan dan gangguan sterilnya dalam analit serta stabilitas turunan senyawa juga harus diperhatikan. Next. Nah, kromatografi HPLC juga dapat digunakan untuk menganalisa lemak babi dan lemak sapi. Prinsip deteksi metode HPLC berdasarkan pemisahan sampel dari eluen dalam fase gerak dengan kolom dalam fase diam. Analisis hasil gliserol dengan HPLC untuk membedakan dan mengidentifikasi lemak babi dan lemak hewan lainnya termasuk lemak sapi. Pada umumnya, TAG berperan penting dalam pembedaan spesies daging. Asam lemak jenuh dalam lemak babi mengandung TAG pada posisi SN2 yang berbeda dari jenis HPLC sebelum dan setelah pencampuran. Perbandingan visual profil TAG dan palm kernel oil terkontaminasi dapat digunakan untuk menentukan keberadaan lemak babi. Next. Next. Nah,
Metode FTIR dalam analisis lemak babi dan lemak sapi dapat mendeteksi struktur makromolekuler dari lemak babi. Metode ini belum dapat memberikan data yang spesifik. Spektrum infrared dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif lemak babi. Analisis kualitatif berdasarkan ciri-ciri dalam lemak babi. Analisis kuantitatif berdasarkan intensitas absorpsi. Spektrum infrared memberikan aproksimasi dari proporsi kelompok asil jenuh dan oleik asil direfleksikan di lemak babi dan lemak sapi. Lemak babi memiliki lebih banyak asam lemak dibandingkan lemak sapi. Metode ini sangat cepat dan efektif, namun autentikasi produk halal memerlukan proses yang komprehensif. Next slide. Baik, perkenalkan Jessica Giovanni. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal nomor 4. Jika dalam keperluan analisis tersebut, tim Anda juga memilih untuk menggunakan instrumen analisis GC-MS dan HPLC sebagai instrumen utama, bagaimana Anda menilai bahwa dua instrumen tersebut sesuai untuk analisis kandungan lemak ini? Jelaskan secara teoritis prinsip kerja alat kromatografi dan jenis sampel yang berkesesuaian untuk dianalisis. GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometer merupakan metode analisis kimia yang terdiri dari penggabungan dari pemisahan fisik menggunakan kromatografi gas dan detektor massa molekul menggunakan spektrofotometri massal untuk mengidentifikasi perbedaan substan dalam suatu sampel. Dalam alat ini, GC hanya berfungsi sebagai sarana pemisah tanpa dilengkapi dengan detektor sebagaimana GC pada umumnya, tetapi yang berfungsi sebagai detektornya adalah MS atau mass spectrophotometer. Untuk prinsip kerja GC-MS sendiri, prinsip kerjanya adalah sampel yang diuapkan dalam keadaan vakum kemudian dialirkan menuju ruang pengion. Dari di ruang pengion tersebut, sampel akan ditembak dengan arus partikel berenergi tinggi menghasilkan ion dengan kelebihan energi atau radikal ion yang dapat memecah dan tidak dapat memecah. Ion yang dapat memecah disebut ion induk atau parent ion. Ion induk akan memecah menjadi ion positif, negatif, dan pecahan yang netral. Dalam spektrometer massa, hanya ion-ion positif yang terdeteksi oleh spektrometer dan dipresentasikan sebagai tabel atau grafik yang memuncak. Ion-ion yang intensitasnya tergantung pada kelimpahan relatif ion tersebut. Lanjut, HPLC atau High Performance Liquid Chromatography merupakan teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan. Untuk prinsip kerja dari HPLC sendiri adalah memberikan tekanan tinggi pada sampel cairan atau bentuk sampel lainnya yang telah dilarutkan. Tekanan yang tinggi diperoleh dari pompa dengan spesifikasi yang tepat. Kemudian sampel akan diinjeksi bersama dengan solvent, kemudian akan melewati kolom dan data akan ditangkap oleh UV vis detektor. Untuk jenis sampel yang umum digunakan, yang pertama, mudah menguap atau bersifat volatil. Dalam analisis GCMS, jenis senyawa yang dapat dianalisa adalah senyawa volatil atau yang mudah menguap saja. Jika sampel yang dianalisa tidak bersifat volatil, maka umumnya akan derivatisasi atau direaksikan menjadi senyawa yang volatil. Kemudian jenis sampel kedua yaitu tidak mudah rusak jika dipanaskan. Dalam proses analisis seluruh komponen pada alat GC akan dipanaskan. Sehingga apabila sampel yang diuji mengalami kerusakan, maka proses analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dapat dilakukan. Walaupun terdapat perbedaan aplikasi spesifik seperti menggunakan pyrolyzer, tetapi dapat merusak analit. Kemudian untuk soal nomor 5, jika dalam suatu kesempatan lain Anda tertarik untuk mendalami instrumen kromatografi gas, menurut Anda komponen-komponen penting apa saja dari instrumen tersebut yang perlu diperhatikan saat melakukan analisis sampel? Bisakah satu jenis alat GC digunakan untuk menganalisis semua jenis sampel? Perlukah dilakukan perlakuan khusus pada sampel sebelum dianalisis menggunakan GC? Komponen utama dalam alat GC yang pertama ada gas pembawa. Gas pembawa merupakan fase gerak dalam alat GC yang bertujuan untuk membawa solut
ke dalam kolom sehingga gas pembawa tidak akan berpengaruh pada selektivitas. Kemudian gas pembawa ini akan membawa uap sampel masuk ke dalam kolom untuk memisahkan komponen-komponen dalam campurannya dan selanjutnya akan masuk ke detektor untuk dideteksi secara individual. Syarat gas pembawa adalah inert, murni dan terjangkau, ekonomis, kering, bebas dari oksigen, dan cocok untuk detektor yang digunakan. Kemudian komponen yang kedua yaitu tempat injeksi. Injektor berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam kolom. Dalam kromatografi gas, sampel harus dalam fase uap, sedangkan kebanyakan senyawa organik berbentuk cairan dan padatan. Sehingga dengan demikian senyawa yang berbentuk cairan dan padatan pertama-tama harus diuapkan, yang membuat dibutuhkan pemanasan sebelum masuk ke dalam kolom. Kemudian tempat injeksi alat selalu dipanaskan. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan jarum injeksi. Sampel tidak boleh terlalu banyak diinjeksikan karena GC sangat sensitif. Volume cuplikan yang umum digunakan yaitu untuk gas antara 0,5 sampai 50 mili dan untuk cairan 0,2 sampai 20 mili. Kemudian komponen yang ketiga adalah injektor. Injektor terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama wide bore injektor, yang dimana seluruh komponen sampel yang diinjeksikan masuk ke dalam kolom. Kemudian yang kedua split injektor, digunakan untuk sampel yang memiliki konsentrasi tinggi. Volume sampel yang masuk hanya yang dibutuhkan saja, sedangkan sisanya akan dibuang. Kemudian yang ketiga ada on column injektor, digunakan untuk sampel yang mudah terdekomposisi oleh pemanasan. Kemudian komponen yang keempat adalah kolom. Kolom berfungsi sebagai fase diam. Dalam kolom terjadi proses pemisahan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas masing-masing komponen terhadap fase diam dan fase gerak. Secara imajiner, setiap komponen akan mengalami 3 kondisi, yaitu yang pertama ikut dengan gas pembawa, yang kedua terdistribusi secara dinamis di antara gas pembawa dan kolom, kemudian yang ketiga tertahan atau larut dalam kolom. Kemudian komponen yang kelima yaitu oven. Oven memiliki 3 fungsi, yaitu menjaga suhu kolom konstan, memungkinkan operasi pada suhu tinggi atau lebih cepat jika diperlukan untuk menguapkan sampel. Kemudian yang ketiga memungkinkan pemograman suhu, yaitu peningkatan suhu kolom yang terkontrol selama analisis untuk membuat komponen yang bergerak lambat bergerak lebih cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk analisis dan mengurangi difusi yang membuat puncak lebih luas. Kemudian komponen yang keenam yaitu detektor, yang berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Detektor akan mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi bentuk arus listrik, di mana arus listrik tersebut diteruskan ke recorder untuk menghasilkan kromatogram. Kemudian komponen yang ketujuh adalah recorder. Pengolahan data dilakukan oleh alat pengolah data atau data prosesor atau komputer. Secara yang pertama, analisis kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan waktu retensi sampel dan zat baku pada kondisi analisis yang sama. Kemudian yang kedua, analisis kuantitatif yang dilakukan dengan perhitungan relatif dari tinggi atau luas puncak kromatogram sampel terhadap zat baku melalui metode baku luar atau eksternal standar atau baku dalam internal standar. Kemudian untuk perlakuan khusus pada sampel yang akan diuji, untuk perlakuannya sendiri perlu diperhatikan syarat utama agar sampel dapat dianalisa dengan alat kromatografi gas. Selain itu, terdapat beberapa perlakuan, 2 diantaranya pada saat proses injeksi, di mana seperti proses pluging yang cepat agar udara sekitar tidak ikut masuk, dan mencegah penguapan sampel yang volatil. Di suatu sisi, sampel tidak boleh diinjeksikan terlalu banyak, karena waktu retensinya bisa sangat lama. Oleh karena itu, salah satu sistem sampling yang cermat adalah dengan menyesuaikan ukuran sampel dengan jenis kolom. Oke, untuk soal berikutnya, penggunaan jenis kolom merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan analisis dari suatu sampel menggunakan alat GC. Mengapa demikian? Apakah pemilihan ini berkaitan erat dengan jenis senyawa yang akan dianalisis? Jelaskan secara teoritis. Next slide. Jadi terkait aspek-aspek penting dalam kolom GC itu sebenarnya ada 3, yang kurang lebih ada jenis dari kolom itu sendiri, sifat bahan kolom, dan ukuran dari kolomnya sendiri. Untuk jenis kolom,
jenis seperti capillary column ataupun packed column itu mempengaruhi fase gerak. Tipe seperti VCOT atau wall coated atau SCOT atau support coated open tubular itu berpengaruh pada jenis dan sifat analit yang akan diuji. Untuk gambaran dimensi aja, terkait kolom kapiler ini biasanya diameternya itu kecil tapi dia panjang banget gitu. Nah, kolom ini biasanya seringnya tuh dilapisin sama film stasioner yang tipis. Nah, otomatis dengan itu kolom kapiler yang jenis kayak gini tuh cocok buat sampel yang kompleks gitu. Karena memang dari retention time-nya tuh pasti tinggi. Contohnya ya kayak hidrokarbon atau apa yang kompleks-kompleks seperti itu. Terus untuk pack column buat gambaran itu cocok buat yang sederhana gitu. Mungkin bisa gas sederhana atau apa. Lalu untuk yang berikutnya ada sifat bahan kolom GC itu sendiri. Kolom dengan fase diam polar itu lebih cocok untuk analisis senyawa polar. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Kalau misalnya analit kita non polar, akan lebih baik untuk menggunakan kolom yang non polar karena dia akan mempengaruhi ke ketahanan termal, reaksi kimia, dan lain-lain. Dan terakhir itu ada di ukuran dari kolom GC itu sendiri seperti diameter, eh, mungkin kita bisa kenal sebagai H atau tinggi dari kolom seperti itu. Itu semua akan mempengaruhi pada retention time, efficiency plate, resolusi, dan performa pemisahan pada GC. Next slide. Jadi terkait pengaruh, ini saya dapat dari buku Skook terkait apa saja yang mempengaruhi performa dari kolom. Dari sini di sini ada length, ada inside diameter, efficiency, sample size, dan relative pressure. Nah, yang di atas ini ada tiap jenis-jenis kolomnya nih dari pack column. Jadi ada yang berbahan silika, ada yang wall coated, ada yang pack column, dan di sini semua dijelasin semua terkait performa-performa dari tiap kolom tersebut. Next slide. Dan yang terkait sifat bahan kolom yang saya temukan di buku Skook juga itu terkait misalkan ada kolom yang terbuat dari bahan silika. Nah, itu mungkin dia akan berpengaruh pada analit yang organik karena dari yang saya baca senyawa yang polar organik itu ada kemungkinan menimbulkan adsorpsi pada silika sehingga ini bisa menimbulkan suatu error pada hasil deteksi kita. Next slide. Untuk soal berikutnya, bagaimana Anda membuktikan secara teoritis bahwa perubahan panjang kolom dalam GC dapat menyebabkan perubahan waktu elusi pada sampel? Boleh sertakan juga contoh perhitungan dan cara menentukan panjang apa secara teoritis kolom GC yang sesuai. Next slide. Jadi ini saya dapatnya dari serpihan buku dari UPEC terkait U sama dengan L per TM. Jadi velocity di sini dia akan berpengaruh pada L panjang kolom dan retention time dari sampel tersebut. Next slide. Untuk next slide itu saya ada rumus. Oke, lalu untuk slide yang ini ada pengaruh panjang kolom terhadap peak retention-nya dalam menit. Dan di sini juga ada beberapa parameter yang lain seperti efficiency dan peak atau resolution-nya. Jadi ini dari Sigma Aldrich, sebuah website. Jadi dia ada suatu percobaan di mana column length kalau makin panjang dia juga mempengaruhi pada retention time-nya pada sampel. Next slide. Oke, untuk ada beberapa catatan tambahan. Kalau kita mencoba menggandakan panjang kolom, itu nggak selalu kita juga mendapatkan resolusi yang ganda kayak gitu.
peningkatan resolusi ini hanya sesuai dengan akar kuadrat dari panjang kolom. Artinya peningkatan resolusi tidak sebesar peningkatan panjang kolom secara linearis gitu. Lalu untuk jika resolusi antara dua puncak kritis itu kurang dari satu, menggandakan panjang kolom itu tidak akan cukup untuk memisahkan antara kedua peak tersebut. Yang mana kalau kita mau pisahin antara peak tersebut, itu idealnya kita dapat uh, puncak kritisnya tuh setidaknya 1,5 gitu. Lalu untuk yang terakhir, kolom yang lebih pendek itu berguna jika resolusi tinggi tidak diperlukan, seperti untuk tujuan screening atau untuk sampel sederhana dengan komponen yang berbeda secara kimia. Next slide. Oke, tadi soalnya di beberapa slide sebelumnya saya jelaskan ada resolusi di situ. Nah, kurang lebih ini ada pengaruh terkait slide sebelumnya. Kenapa kalau kita misalkan meningkatkan panjang kolom itu juga bukan berarti kita meningkatkan retention time terhadap faktor pemanjangan kita tersebut. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan rumus berikut di sini. Jadi yang tadi yang ada akar duanya itu, nah itu di derive dari rumus tersebut. Next slide. Lalu untuk yang terakhir tadi soalnya di beberapa data saya itu ada resolusi ya. Nah, itu juga ada pengaruhnya sama panjang kolom. Jadi N di sini itu jumlah piringan teoritis, L-nya itu panjang kolom, dan H itu adalah ketinggian piring teoritis. Next slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 8, yaitu berikan satu contoh perhitungan analisis kandungan senyawa dalam sampel menggunakan instrumen GC. Boleh di next? Oke, jadi yang pertama itu kita menganalisis dulu dari soalnya, yaitu penentuan toluena dalam thinner. Ini diambil dari praktikum kimia fisika dan kimia analitik. Pada kasus ini, data standar yang digunakan adalah toluena 100% yang diencerkan menjadi konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40%, dan 60% dalam labu ukur 100 mili. Sedangkan sampel merupakan sampel thinner yang dilarutkan dengan metanol pada labu ukur 100 mili. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini adalah tabel sampel dan ini adalah tabel standar. Boleh di next? Nah, dari data tersebut diolah dan didapat persamaan garis yaitu Y sama dengan AX plus B dengan dengan Y sama dengan luas area, X konsentrasi, A sama dengan slope, dan B intercept. Next. Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk mencari kadar toluena pada sampel. A sama dengan Y sama dengan MX plus C, X sama dengan Y min C per M. Untuk sampel 1 itu didapatkan angka sebesar 17,75%, dan untuk sampel 2 itu 17,74%. Boleh di next? Selanjutnya ada juga percobaan yang saya dapatkan dari jurnal. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021 di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada. Dengan alat yang digunakan itu blender, pisau, wadah aluminium foil, ayakan, alat sentrifugasi, vortex, dan gas kromatografi atau GCMS. Bahan-bahan dan pelarut metanol. Boleh di next? Pembuatan ekstrak dari umbi rumput teki ini menggunakan metode maserasi atau perendaman, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub yang berisi 0,5 gram serbuk serta 1,5 mili pelarut metanol. Lalu di vortex selama 1 menit dan disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 9.000 rpm.
Supernatant yang terbentuk dilanjutkan untuk pengujian GC-MS. Waktunya diatur selama 60 menit, suhu injektornya 260 derajat Celcius, detektornya 250 derajat Celcius, dan kolomnya 325 derajat Celcius. Gas pembawa yang digunakan yaitu gas helium sebagai pembawa laju aliran konstan 1 mili per menit. Proses identifikasinya menggunakan alat GC-MS menghasilkan beberapa senyawa-senyawa bioaktif dapat dilihat dari puncak kromatogram sebagai identifikasi data hasil kromatografi dan spektrometri massa atau MS. Dilihat dari spektrum massa dengan masing-masing berat molekul senyawa bioaktif. Boleh di next? Boleh di next. Ini adalah hasil kromatografi GCMS dari ekstrak metanol. Selanjutnya adalah hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 59 peak dan 177 kemungkinan komponen senyawa yang berhasil diekstraksi dari pelarut metanol dengan similarity index atau SI yang berbeda. Boleh di next? Nah, berikut adalah senyawa-senyawa hasil identifikasi GCMS dari ekstrak metanol umbi rumput teki. Boleh di next? Di next lagi. Di next lagi. Nah, untuk komponen senyawa terbanyak pada tumbuhan umbi rumput teki dalam ekstrak metanol terdapat peak 35 dengan nilai retention area adalah 34,32% dengan kemungkinan ketiga senyawa yang terdapat pada peak 35 yaitu senyawa berikut. Dan terdapat 59 peak dan 177 kemungkinan komponen senyawa yang berhasil diekstraksi dari pelarut metanol dari umbi rumput teki. Boleh di next? Slide selanjutnya. Selanjutnya ini adalah referensi yang kita gunakan. Boleh di next lagi. Oke, dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu metode GCMS merupakan kombinasi antara kromatografi gas yang memisahkan senyawa dalam suatu sampel secara kualitatif yang diamati berdasarkan waktu retensinya sekaligus luas area di bawah kurva. Sedangkan spektrometri di kesimpulan ya, sorry. Oke, sedangkan spektrometri massa melanjutkan dari hasil kromatografi gas, di mana senyawa yang sudah dipisahkan tersebut ditentukan massa molekul relatifnya berdasarkan pola fragmentasi dari hasil massa permuatan. Sementara FTIR merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah dari absorbansi, emisi, dan fotokonduktivitas sampel. Penggunaan kedua metode dalam menganalisis kandungan campuran daging babi dalam suatu sampel daging yang diklaim sebagai daging sapi bertujuan untuk melengkapi satu sama lain. FTIR bertugas untuk mengidentifikasi gugus fungsi setiap jenis daging, sementara GCMS berfungsi untuk menyesuaikan gugus fungsi ke dalam sampel, sehingga diperoleh data mengenai komposisi tiap jenis daging dalam suatu sampel. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.